Kajian akidah ini kajian yang dimana semuanya pusatnya kepada teori-teori akal, ya, kaidah-kaidah akliyat, ya. Misalnya di antara kaidah akal adalah tidak bisa, ya, berkumpulnya dua hal yang bertentangan. Misalnya api dan air bisa nggak bertemu dalam satu waktu? Nggak bisa. Harus ada yang dihilangkan salah satunya, diangkat salah satunya, ya. Karena kalau dua-duanya masuk pasti ada yang dikalahkan gitu. Sama seperti, mohon maaf, pendapat Wahabi yang mengatakan Allah di atas, bertempat di atas langit, duduk di atas arsy, itu sangat bertentangan dengan keyakinan mereka sendiri, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keyakinan mereka, Allah turun dengan zatnya ke langit dunia. Bisa nggak masuk akal? Di satu sisi Allah duduk bertempat di langit, tapi di satu sisi Allah turun di sepertiga malam. Sedangkan dunia ini rotasinya berputar terus menerus setiap hari, setiap saat. Belum jelang, ya nggak usah jauh-jauh, Indonesia. Di sini maghrib, di bagian Makassar sudah masuk isya. Di bagian timur lagi sudah jam berapa? Ya, kapan Allah duduk di atas arsy kalau begitu? Belum lagi dunia, katanya Allah turun di langit dunia sepertiga malam. Berarti Allah kosong dong arsy, karena setiap hari, setiap saat Allah turun di langit dunia. Ini dua hal. Di antara keyakinan mereka yang kacau juga adalah mereka meyakini Allah sangat besar, Allahu Akbar dengan zatnya. Zat itu kan fisik begini. Terus bagaimana Allah masuk ke dalam dunia yang dimensinya sangat kecil, di mana di dalam riwayat disebutkan ukuran dunia dan seisinya bagi Allah itu hanya seukuran koin dilemparkan di padang pasir, tengah padang pasir. Bayangkan, ya. Bisa nggak sesuatu yang fisikal, yang besar dimasukkan ke dalam? Itu saking mustahilnya. Di dalam Al-Quran Allah kutip, ya, orang-orang yang, mohon maaf, ingkar kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, itu perumpamaannya kalau mereka sangat mustahil untuk masuk ke dalam surga. Saking mustahilnya, seperti jarum kecil itu dimasukkan unta. Unta bisa nggak masuk di dalam lubang kecil? Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu memuat kaidah-kaidah logika berpikir yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Sauri, pemilik Rumah Moderasi dan Sofyan Sauri Channel, menghimbau kepada warga Tarakan agar membeli kalender NU Tarakan yang dikeluarkan oleh PCNU Tarakan. Dan juga jangan ragu untuk menyekolahkan anak-anak kita di Madrasah Ibtidaiyah dan SMA NU di Kota Tarakan. Karena pentingnya kita menjaga paham daripada Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga akidah anak-anak kita dari pemikiran-pemikiran yang ekstrim, pemikiran-pemikiran yang intoleran. Dan itu hanya ada dan didapatkan di sekolah-sekolah seperti NU, dan itu ada di Madrasah Ibtidaiyah dan SMA NU di Kota Tarakan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seharusnya kita ambil sebagai pedoman kita untuk jadikan sebagai alat berpikir. Maka sesuatu yang besar mustahil memasuki dimensi yang kecil. Seperti mustahilnya orang-orang ingkar kepada Allah, orang-orang kafir masuk ke dalam surga. Allah perumpamakan seperti mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Gimana ayatnya itu ya? Kal jamal fi samil khiyat, ya. La yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Itu saking mustahilnya orang-orang kafir masuk surga, orang-orang yang ingkar kepada Allah masuk surga, semustahil unta masuk ke dalam nih lubang kecil tuh, lubang jarum. Itu sebenarnya isyarat dari Allah. Dan mereka mengatakan Allah maha besar dengan zatnya. Terus di satu sisi atau di waktu bersamaan mereka mengatakan Allah bisa turun ke langit dunia yang kan kemana akalnya? Ini membuktikan kebatilan pendapat mereka. Sampai di sini paham ya?